Bro, kalau ini rate sekitar berapa bro? Ini udah hampir 1,5. Hari Sabtu dan besok hari Minggu. Pada hari Minggu aku akan pergi ke kota. Guys, jadi hari ini libur. Gue mau lihat ada satu kura-kura yang keren banget. Tipenya Aldabra, jenisnya Aldabra. Itu kura-kura gede banget dan smooth. Pemiliknya adalah sahabat gue, Dr. Daniel. Gue sekarang mau ke rumahnya. Gue pengen lihat langsung. Gue selama ini lihat di Instagramnya doang, @tortology. Nah, gue penasaran banget, pengen tahu itu sebenarnya realnya gedenya itu segimana. Dan yang lebih gue penasaran lagi, kalau gue mau punya yang kayak gitu harganya berapaan, gimana caranya bisa datang ke Indonesia, proses pengirimannya gimana, pemesanannya gimana, itu gue pengen tahu, perawatannya gimana. Dan di sini juga nanti di rumahnya tuh banyak banget Aldabra yang grade A. Ya, jadi selain punya Aldabra yang gede, King Diego, Bro Daniel, sohib gue itu juga dia jualin Aldabra yang grade A. Nah, Aldabra grade A itu dari bentuk, dari harga berbeda dengan Aldabra yang biasa. Nah, kenapa sih ada kelas di Aldabra dan bagaimana membedakan kelas biasa, grade B, grade A, grade A+. Nah, gue pengen tahu. Ikutin gue sekarang. Kita ke rumahnya, lihat Aldabra yang gede. Dan kenapa di Aldabra ada grade-grade atau kelas-kelasnya yang mempengaruhi harganya. Let's go. Nah, kita pakai mobil yang ini aja nih. Karena ini udah lumayan lama nggak keluar juga, sekalian manasin ya. Kalau ngomongin mobil ini nih, mobil lumayan seru. Karena ini adalah salah satu surprise gue dulu buat Tesanti, buat istriku tercinta. Jadi dulu tuh dia pengen mobil kecil yang sweet. Nah, gue ajakin dia ke pameran otomotif waktu itu. Di pameran itu gue kasih lihat dia yang ini, dia bilang ah nggak usah Pik, yang itu kemahalan katanya. Nah, diam-diam gue cari bunga, gue cari ucapan. Terus pas dia lagi lihat mobil-mobil yang lain, gue ke counter ini, gue samperin, langsung gue DP-in. Inget banget waktu itu, ini udah ada yang punya belum? Langsung gue DP-in 10 juta. Bunganya gue tulisin, kartu ucapannya gue tulisin, gue taruh di kursi sini. Terus gue ajak dia lihat ke sini. Tuh lihat aja, lihat dulu nih, nggak usah beli, lihat aja, nggak apa-apa kali lihat doang mah. Udah kita lihat-lihat, mau lihat dalamnya nggak? Pas dibuka, ternyata di sini udah ada bunga mawar, ada kartu ucapan, ada kunci. Dia terharu sampai nangis pas dia buka, ini untuk mami. Begitu deh. Nah, ini STNK-nya udah datang nih. Ini baru aja diperpanjang kemarin. Yes. Oke, thank you Pagi. Kita berangkat sekarang ke sahabat gue, rumahnya Bro Daniel. Rumahnya deket banget sama rumah gue. Oke. Let's go. So, sekarang kita menuju ke tempatnya. Oke guys, tempat itu mantep banget. Bro Dani. Hai. Ini. Halo, bro. halo. Thank you banget, Bro. Saya seneng banget gue bisa ketemu lagi. Sehat bro ya? Sehat. Yang penting sehat bro. Sehat selalu.
Ya, masuk bro. Ayo pakai. Wah, udah nggak usah. Ya. Nih. Kita. Wah, tempatnya enak banget guys, kan kita lihat tadi. Halo bro. Siap. Wih. Bro, gua mau lihat ini dong. Iya. Ini koleksinya. Aduh. Lu tuh emang seneng action figure gini loh ya? Iya, gua suka. Udah berapa lama lu ngumpulin kayak gini bro? Gua udah apa ya, dari pas zaman kuliah lah bro. Zaman kuliah. Berarti lu emang udah lama lo kalau ngumpulin ya? Udah lama. Bro, gue juga seneng, tapi kan gue dapetnya tuh yang kecil-kecil. Kok lu bisa dapet yang gede-gede gini lah? Awalnya gue juga Hot Toys. Iya, Hot Toys, dari bener. Hot Toys akhirnya kan Hot Toys kan kadang-kadang kita bosan dijual lagi, nggak ada resale value-nya bro. Oh gitu. Karena dia produksinya mass production. Bener. Kalau ini kan custom group. Dia jadi apa namanya, kita masuk ke private group. Nanti dia undang kita paling cuma ini satu dunia ya. Worldwide-nya paling ES-nya cuma 35 kalau nggak 65. Gila, dibuatnya jumlahnya cuma segitu. Cuma segitu doang. Untuk disebar ke seluruh dunia. Betul. Jadi memang masuk ke private. Jadi apa namanya? Sculptornya siapa, painternya siapa, terus konsepnya by siapa gitu loh. Oh jadi ini masing-masing ini berarti satu orang yang desain, yang bikin. Beda-beda, tergantung beda-beda. lah. Makanya sampai detail banget, sampai mukanya, sampai giginya, semuanya itunya dia apa namanya, benar-benar biasanya kita mau dia bikin konsep dulu, habis itu painternya siapa, habis itu apa namanya, desainnya siapa, Oh gitu. ya, beda-beda. Baru, Berarti lu pesen mereka kirim dari luar gitu? Ya, dari Spain ini. Oh dari Spanyol. Tapi tetap aja produksi di Cina, bro, di mana-mana semua. Oh, produksi Cina, tapi dikirim Tapi dari konsep sana. semua di Europe semuanya. Nah, yang favorit tuh dari sekian banyak yang keren-keren ini. Magneto justru. Gua penggila Magneto. Magneto tuh mana ini, bro? Ya, Oh, kenapa lu mengidolakan, seneng sama sosok ini? gue suka sosok villain bro kalau di X-Men. Sosok Iya. sosok musuh buat gue tuh powerful, gue bilang. Sosok penjahat ya? Sosok penjahat. Tapi kalau kita penjahat. Bener, bro. Enggak, maksudnya karena biasanya tuh karakter segala macem lengkap di dia ya. Betul. Buat gue Magneto. Dan kalau Magneto di mana-mana, kalau di statue, ini bilangnya statue ya. Resale value-nya untuk di musuh, karakter musuh itu jauh lebih 2 kali lipat lebih mahal. Dia ini dikalahin sama siapa? Ini sih dia nggak pernah ini bro ya, dia apa ya? Yang terakhir sama Terakhir itu dia bukan kalah sih sebenarnya bro. Apa terakhir lawan bersama nih, namanya musuhnya Sentinel nih, robot gede ini. Oh iya. Ini satu lini nih bro. Ini dia ngelawan juga. Ya itu si Colossus lawan apa, si Sentinel tuh, palanya Wolverine juga lawan kan. Ini si Rock tuh. Oh iya Terus bener. Iceman tuh juga ngelawan, nih tangannya Sentinel, dia raksasa gitu loh. Oh gila, yang lawan banyak banget ya. Akhirnya jadi satu kesatuan, tapi tetap aja dia tetap berantemnya yang masih yang ketua X-Men itu yang botak tuh, Profesor X. Iya. Si Xavier. Ini berarti yang kalau yang pertama datang mana yang Pertama kali datang gue ini dulu. Oh, ini pertama datang. Karena ini udah langka banget. Udah sangat langka banget ini. Bro, kalau kayak gini range sekitar berapa sih? Ini sekitar, kalau sekarang ini kalau pas PO itu semua sekitar 2.000 euroan. 2.000 euro. Sekarang resale value-nya udah 11.000 euro. 11.000 euro. Oke. Ya, berarti kalau dirupiahin itu sekitar almost 200-an lah ya. wow, Nah, ini yang baru datang lah. Ini juga ini Silver Surfer nih. Ini karakter favorit gua. Ini lu masih nyiapin tempat atau? Iya, belum bingung gua lagi mau taruh mana. Makanya. Kita lihat yang ini udah penuh. Nah, ini kenapa lu suka ini? Dia karakternya unik loh. Dia ini kan Fantastic Four dia. Iya. Di Fantastic Four apa namanya, termasuk karakter favorit gua lah. Dia itu bisa dia bisa masuk ke Marvel Universe juga gitu loh. Oke. Bisa ke X-Men juga, bisa ke kemana-mana lah. Iya. Nah musuhnya tangannya sama nih, raksasa juga, Galactus dia. Ini sama atau beda? Itu Iceman, ini Silver Surfer. Oh beda. Ini grup X-Men. Kalau ini dia nggak termasuk X-Men kayaknya, gue bilang. Iya. Masuk kayak Fantastic Four dia bro. Ini lu pesennya juga ini yang paling terakhir datang. Iya baru nyampe kemarin.
Guys, masih banyak lagi dong di ujung-ujungnya. Ini bro, gue sebenarnya gue udah mempersiapkan buat arwana bro. Cuma kiper gue kuat bro. Oh jadi, ini udah Ini tinggal cemplung. Udah tinggal cemplung sebenarnya. Guys, ini emang udah didesain buat arwana nih. Udah tinggal bikin semua. Wah, udah keren banget. Iya, kanan kiri situ. Oh, bener-bener. Ikannya berarti lagi dipersiapkan atau udah ada tinggal bawa? Karena sebenarnya udah pesen. Udah pesan? Sama si Ron from RDC. Tapi emang keren banget sih nonton TV kiri kanannya arwana. Lu lebih suka ke apa, Red? Ya, itu keren. Red. Buat gua arwana adalah red. Bener. Buat gua arwana adalah red. Arwana, iya. Bro, ada satu kenangan. Siap. Dia kesepian. Sorry buat Bro Denny gua. Waduh, terima kasih Ya. bro. Wah, dapat hadiah pernikahan. Thank you, terima kasih. Sama bingkisan. Siap, terima kasih, Thank you banget Bro Denny udah nyamper. Bro, thank you banget bro ya. Sama-sama. Gue titip sini dulu ya. Siap. Ya, nanti gue bawa. Siap. Oke guys, ini Oke. mami tercinta. Kita dapat kado dari Dokter Daniel. Wih, keren banget By the way, suka kopi nggak lu? Wah, sangat. Aduh, nanti. Gue tuh sangat, gue pecinta kopi bos sekeluarga bro. Oke. Wah, mantap. Gue belum punya nih, keren. Coffee maker, wih, mantap. Thank you banget ya bro. Iya, sama-sama bro. Enjoy bro. Iya, dapat hadiah. Mari. Sekarang kita lanjut lagi. Siap. Halo, Cici. Aduh, lucu banget. Ini siapa namanya? Storm. Oh, Storm. Badai. Oh, badai. Oke, kita lanjut. Oh, kalau ini koleksi istri ya? Kalau istri Oh, ini. istri tuh Mickey Ah. Mini. Miki, Mini. Imut-imut ya? Iya, dia suka vlog dia. Iya. Oke. Oke, let's go. Kita ketemu King Diego. Mari. Wah. Ya, Glenn. Guys. King Diego guys, gue sering lihat postingannya doang. Aduh. Nah, ini kalau ini apa nih? Ini red handed tamarin. Oh. Ini mau Brazil Amazon. Oh. Segini-segini aja, paling lebih gede dikit. Berarti ini jenisnya apa? Monkey, monyet? Itu masuk monyet, tapi jenisnya tamarin. Oh, tamarin. Tangan merah, red handed. Iya. Red handed. Oh, kita malah lihat tuh. Ini apa lagi? Nah, ini Barca, Cana Barca yang lagi populer. Ini apa nih jenisnya? Ini Cana Barca. Ikan Ikan India. Jadi gabus India yang benar-benar lagi populer. Nah, ini gedenya nih. Ini yang si Kang Irfan punya. Kang Irfan, tapi Kang Irfan sendirian. Nah, kalau saya udah ngeper. Udah ngeper. Untuk menjadi ngeper seperti ini susah ya. susah. Biasanya pasti hancur. Oh, salah satunya kalah. Bukan kalah, dia harus cewek sama cowoknya benar-benar jodoh lah, jodoh-jodohan. Kalau nggak pasti habis. Ya aja habis sama dia. Ini ikan benar-benar unik, predator tapi punya attitude. Oh. Ikan, jadi memang dia khusus untuk aquascape. Waduh, Memang cocok buat gue di untuk aquascape bro memang. Ikan lu neon semua, memang pasangannya neon kardinal sama apa tuh Denisoni segala macem. Memang dia buat aquascape. Jadi dia nggak ngerusak pohon-pohonan bro. Jadi dia cuma makan jangkrik, makanya dia predator tapi cuma makan jangkrik sama udang frozen. Jadi ikan-ikan kecil sama dia nggak dimakan? Nggak ada yang dimakan dulu, nggak ada yang dimakan sama sekali. Itu memang dia predator paling apa namanya? Predator tapi sopan. Sopan bro. Nggak makan ikan. Nggak makan ikan. Jadi cuma makannya di alamnya cuma makan insek, jangkrik, sama kalau di sini kita kasihnya cacing buku lah. Sorry apa? Udang frozen. Udah selesai. Ah. Oh, keren. Gue harus nyari nih. Tenang bro. Ada bro. Itu ini bro. Oh itu mah King Kong Parrot bro. King Kong Parrot. Tapi notel. Jadi makanya benangnya begitu bro dia, nggak ada keseimbangan. Anjir, ini emang gini. Iya, notel. Kita kan ada buntutnya ya. Ah. Ini nggak ada ya. King Kong apa namanya King Kong Parrot tapi yang notel. Ini asal mana bro? China lah bro, gini udah produksi orang Cina ginian. Anjir lucu. Jadi udah Dia nggak ada- sendiri kagok ya? Iya dia sendiri gitu. Iya. Nah ini yang diceritain ya. Silakan. Ini adalah Aldabra spesial, bro. Ya. Aldabra ini, guys, yang pernah gue bilang, Aldabra itu salah satu jenis torto yang harganya spesial. Betul. Kenapa Aldabra bisa jauh lebih mahal dari jenis yang lain? Sulcata, Pardalis. Kalau Aldabra itu bro, high demand untuk seluruh dunia. Seluruh dunia permintaannya sungguh luar biasa. Pangsa Europe,
dan pangsa seluruh worldwide ya, terutama pangsa Asia, Taiwan, Korea, Jepang, Hong Kong, sama China. Nah, China tapi sekarang kan katanya udah nggak boleh pelihara binatang, jadi larinya sekarang udah banyak kan ke Malaysia, kembali ke Indonesia lagi, semua ke Asia lah intinya. Oke, berarti peminatnya seluruh dunia. Seluruh dunia. Sedangkan breedernya tidak banyak. Tidak banyak. Di dunia itu mana aja sih yang berhasil juara? Cuma 2 pulauan, Mauritius dan Seychelles. Jadi Madagaskar sana lagi lah bro, Oke. Afrika. Kalau negara-negara importer ini lebih dari mana? 2 negara yang tadi lu sebut Iya, itu? dari situ doang. Dari situ doang menyebar ke biasanya dikepulin di Hong Kong. Oh, dari Hong Kong baru Dari dikirim ke Hong Kong seluruh baru dunia? kemana? Europe. Nah, biasanya yang paling rewel itu orang Asia. Kenapa? Karena orang Europe itu nggak peduli bentuk bro. Yang penting aldabra. Bener. jadi, Berarti mau piramidi, mau tepos, mau panjang, mau bulat, mereka terima ini aldabra. tapi makanya begitu lihat orang Asia ngepost aldabra, kok bisa? Makanya setiap saya ngepost, kok bisa sialnya seperti itu? Gimana caranya gitu loh? Karena udah disortir memang ke Asia itu pasti yang seperti itu. Karena Asia itu banyak bawel sekali bro. Termasuk orang kita ya. Iya. Nah, akhirnya karena banyak bawel tanda kutip akhirnya tercipta grade di aldabra. Ada grade B, grade A, sama grade A+. grade A+. Nah, guys, jadi yang paling tinggi adalah grade A+. Ya. Nah, harganya juga berbeda. Betul. Dan jujur, gue banyak banget melihat seller-seller aldabra. Tapi waktu gue ngelihat postingan lu, gue bilang ini emang beda nih, ini orang emang beda. Sampai akhirnya gue pernah datang ke sini, gue milih. Jujur, gue mendapatkan apa yang gue cari selama ini dari bentuk, smooth, dan emang harga nggak bohong bro. Sekarang makin cakep. Oke banget. Iya. Kalau itu genetik sih bro. Oh, Jadi oke. gini, kalau di Mauritius itu ada 3 farm. Di Seychelles itu banyak farm. Iya. Jadi kemarin ini termasuk shipment saya yang terbaik. Ya, kemarin itu saya masuk sekitar yang waktu kemarin datang 400 ekor. Itu semua boleh dibilang geradakan semua. Jadi itu masuknya hampir dibilang grade C. Oke. Jadi kecil-kecil aja udah piramiding bro. Udah ngeblok-ngeblok udah kelihatan. Misalnya kayak perut adera yang bro. Bener. Kotak-kotak. Iya. Perut adera gitu. Nah, itu benar-benar genetik. Jadi di Mauritius itu 3 farm itu, di satu farm itu benar-benar spesialis untuk menghasilkan aldabra yang berkualitas. Grade-grade seperti ini. Itu induk biangannya sudah ditentukan. Misalnya yang maksud bukan ditentukan. Jadi memang biangan bagus-bagus semua. Biangan bagus ini anak-anaknya udah kalaupun dijual harganya beda nih. Iya. Guys, emang racun banget ya bentuk-bentuknya. Nah, ini yang termasuk ke dalam aldabra grade A+. A+ nih udah campuran nih, A+ sama A. Oh, A sama A+. Guys, nih kita lihat nih. Bro, yang membedakan Ya. A Saya kasih contoh ya. sama A+ atau sama B, bro? Lu yang B ada nggak? Ada. Wah. Ada membedakan. Bentar ya. Nih, sadis banget bentuknya, lihat ya. Ini yang paling gua cari. Kalau gua pribadi gua nyarinya yang pertama high dome. High dome itu jarak dari ininya tinggi nih. Nih, high dome. Terus short body. Short body ini pendek. Jadi dia kayak tepos gitu. Ya, ininya tuh rapet. Nah, ini aldabra jenis kayak gini yang kemungkinan nanti gedenya tuh akan jadi bulat banget kayak bola. Nih kita lihat ya. Nih dari Koko Dani langsung yang akan dibedain. Nah, ini ya di kelotan ini kebetulan sejelek-jeleknya pun seperti ini. Iya, yang jelek aja kayak gini. Nah, Ini sejelek-jeleknya masih aja keren. seperti ini. Seceper-cepernya seperti ini. Oke. Iya. Oh, berarti dia bertanya Minta sama dibeli gua sama nih. dia. Nih, kita dibeli sama gua nih tuh. Nah, Oke. ini membedakan sekali. Nah, ini masuk A+. Jadi benar-benar seperti kecil-kecil udah seperti bola tenis, bro. Bener, kayak kurva ya. Bentuk kurvanya dapat ya, kurva sininya naik sini, pantatnya papas, tutup. Oke. Nah, bentuk kurvanya tutup. Gitu loh. Tidak menyosor seperti prosotan. Enggak kayak gunung ya. Ya. Oke. Nah, bisa kelihatan ya. Ini dengan size yang sama. Yang ini A+, ini yang B. Oke. Nah, kalau C di bawah ini kecil-kecil sebegini udah geradakan. Oh, bener. Udah piramiding gitu Oke, loh. piramiding tuh kayak anak pang, bro. Jadi udah jendul-jendul. Ada jendul-jendul enggak rata nih. Ini kita lihat ini pegangannya smooth. Ya. betul. Tuh, ini smooth Semua semua. Oh. Gitu. Itu yang membedakan ya. Oke, bro, selisih harga antara ini berapa? Kalau ini kalau yang B sekitar 25 sampai 27. 25 sampai 27. Betul, ya. Oke, kalau yang A+, A+ udah di 50 sampai 55. udah naik lagi. Waktu 40 sampai itu 55. waktu Ya. itu gua datang ke sini. Ya.
masih 50 kurang dikit. Betul. Nah, 50 kalau kurang dikit. Sekarang ini A, bro. Nah, A membedakan sama, ini A sama semuanya sama. Ini A, ini A plus ya. A lebih pendek ya, tapi ininya tidak menutup. Jadi dibilangnya bukan short body. Iya. Tapi tetap semua pantatnya rapat semua, nutup. Oke. Nah, paham nggak bro? Ya. Paham banget. Ini benar-benar papas nutup, bilangnya Iya. short body. Iya. Kalau A apa namanya mulus, smooth, tapi tidak short body gitu aja. Kalau ini masuknya A plus. oh kan selera gue plus. Pokoknya mata tuh nggak bohong deh ini. Gitu. Oh jadi kalau ini sama ini selisihnya harganya? Selisihnya kalau yang A di 40 sampai 45. Oke. 40 sampai 45. Ini 50 sampai 55. 60 sampai 50 ya. Ya sekitar 5. Tapi kalau gue pribadi ya, gue ada 8 bro, ada Brago sekarang. Ya. Dan semuanya gue cari yang grade A+. Kenapa? Satu, harga jual kita cuma selisih 5 juta. Harga beli kita selisih 5 juta. Tapi kalau gede, terus kita jual, selisihnya bisa puluhan sampai ratusan juta. Betul sekali. Bro, gue lihat di postingan di Ya. Florida, Amerika, Iguana, betul. Florida Iguana. Gimana? Florida Iguana Breeder di Instagram lihat. Betul. Aldabra harganya 139.000. Betul. Itu kalau dirupain 2M hampir, bro. Iya, yang gede banget. 1,9. Iya. Itu sempat Guys. ditawarin ke saya itu sebelumnya. Sempat ditawarin ke saya itu. Itu posisi di Mauritius. Di Mauritius. Posisi di Mauritius. Oh, yang di postingan itu gue kira Florida di Amerika. Bukan, yang sama cewek kan? Oh, iya. Iya, itu posisi masih di Mauritius, bro. Guys, yang tadi kita ngomongin di mobil, nih ternyata pernah ditawarin ke Koko Daniel. Itu masih posisi di Mauritius, itu belum termasuk air freight loh, baru harganya doang. Belum pengiriman. Belum pengiriman, bro. Berarti kalau nyampe sini udah pasti 2M lebih. Pasti. Belum masuk air freight. Tuh guys, makanya Aldabra kayak gitu yang grade A+. Betul. Domnya tinggi banget, bro. Belum tinggi banget. Smooth. Betul. Nah, tapi kenapa Aldabra makin gede makin mahal? Oh. Kita beli waktu. Setuju. Beli waktu, bro. Karena kita nggak bakal nikmatin dia sampai segede itu. Udah mati 2 kali 3 kali reinkarnasi, bro, kita udah. Bener. Nih kenapa gue beli Aldabra? Karena gue yakin banget dia akan nemenin gue sampai mati. Betul, setuju banget. Jadi gue mati ini masih hidup nih. Betul. Bisa jadi Aldabra gue akan jadi ke cucu gue yang nikmatin, bro. Betul sekali, bro. Betul sekali. Anaknya Abi, Anaknya itu dapat tuh jackpot. Nah, itu dia nanti. Itu warisan gue ada berapa aja udah kenyang tuh anak. Cucu gue tuh ntar, hey, cucu gue siapapun Anda, kalau melihat video ini, saya miara dari ini untuk kamu sayang. Oh, gokil. Nih, ini yang grade A+. Ya. Tuh. Ya. Kalau ini depannya agak landai dikit, ini udah naik. Nah, Oh, itu beda lagi ya. Nah, Nih guys, tuh dia pup guys. Aldabra kura, semua kura kalau diangkat pasti dia takut ketinggian, geli dia. Oh gitu. Pasti, bro. Oh, Pasti. Dia pasti ngerasa apa ya, kayak geli-geli gitu lah pasti. Iya. Kita simpan lagi itu. Jadi sekali lagi berdasarkan pertimbangan silakan kalian kalau mau mulai miara punya Aldabra ada banyak pilihan. Kalau saran gue cari yang A+. Nih, ini pengiriman nggak sering dan ini masih bisa milih kesempatan kalian buat dapetin Aldabra grade A+. Instagramnya bisa dicek di @tortologi 0611. Rebutan, semoga Anda beruntung. Gua udah dapetin yang A+ dari sini juga. Harganya malah udah naik lagi. Ternyata kalau lu setuju nggak kalau ini sangat-sangat bisa menjadi buat investasi? Sangat, bro. Sangat. Iya. Jadi Aldabra yang punya resale value itu cuma Aldabra, sulfat albino sama radiata yang bersurat legal paper. Iya. Cuma 3 itu saat ini. Sama dengan tambahannya Pardalis yang snow. Tapi Pardalis snow itu tricky ya. Tricky karena kalau misalnya beli dari kecil putih dia 3 kali transformasi, bro. Ntar bisa narik hitam lagi, bisa balik ke putih lagi. Jadi agak tricky kalau Pardalis. Oh, jadi Pardalis bisa kemutasi ke hitam lagi? Iya, 3 kali transformasi biasanya. Baru tahu lagi. Betul. Nah, kalau ini punya, jadi ada nilai investasi yang kalian bisa jual lagi di saat besar, nilainya akan bertambah. Betul. Nah, kalau ini berarti kemarin lu pengiriman berapa biji, bro? 100. Nah, sekarang tinggal 28 ekor. Ayo. Dalam tempo sebulan. Sebulan dari 100. Sebelum Natal, ya sebelum Natal. Udah tinggal 28, memang bener.
penikmat Aldabra Grade A itu banyak, apalagi makin lama orang tuh makin paham. Sayang soalnya. Kalau saya Sayang. gini, beli kurang murah sama kurang mahal, perawatannya sama. Setuju, Sama. ngasih makannya Sama. sama, kalau sakit, Sakit pengobatannya juga sama. sama, Betul. kandangnya semua sama, Semuanya sama. tapi nanti nilai jualnya akan jauh berbeda. Social value-nya lebih jauh lebih tinggi. Iya, benar. Ini yang membedakan Bung Leli. Ini yang membedakan WC, white cow. Kalau white cow itu, Oke, itu juga sering dengar tuh Ah. istilah WC itu maksudnya gimana sih, bro? white cow itu tangkapan alam, bro. Jadi Oke. sistem tangkapan alam. Berarti dia emang lagi hidup di alam bebas Betul, di bawah. betul. Oke. Mereka juga udah ada pengepulnya juga. Oh. Karena nggak semua WC itu mulus. Jadi kemarin itu pengiriman juga hampir nggak semua WC itu perfect. Banyak bocel-bocel. Karena mereka tuh kayak ngumpulin kelomang, bro. Jadi lempar langsung taruh di belakang gitu, Gila. gitu. Mereka tuh bertebaran, bro, kayak keong. Digeletakkan di sini harganya mahal di Itu sana. dia. Sasa. WC yang membedakan, ini kecil-kecil gini kita udah belum tahu nih umurnya berapa, karena mereka seminggu atau 2 minggu sekali belum tentu makan. Wah. Nah, makanya pas datang di sini udah beratnya kayak kertas semua, bro. Nah, gini-gini ini termasuk ini WC nih. Wah. Nah, ini salah satu contoh WC. Guys, ini yang dari alam ya. Ya, saya tunjukin ya, kalau WC Aduh, gila ini keren banget ya, aduh. guratan ruas garisnya sudah nggak ada. Itu kenapa, bro? Itu karena mereka umurnya sebenarnya udah nggak ketahuan berapa, karena mereka nggak makan, gitu loh. Oh, jadi bisa jadi kecil-kecil gini tua. Tua, betul. Hmm. Betul. Contohnya kalau yang Dia bisa kuat nggak makan berapa lama sih, bro? sangat kuat, bro, yang penting ada air. Dia paling makan cuma di sana, paling cuma daun-daunan, seketemunya udah caplok, udah. Makanya dengan adanya iklim mereka juga yang membuat mereka jadi halus banget gitu loh. Nah, tapi ada minusnya, bro. WC, white cow ya, tangkapan alam. Mereka yang begitu sampai sini, mereka nggak pernah makan, begitu kena rawatan manusia, Makan teratur, makan banyak. itu narik garisnya berantakan biasanya. Gitu loh, itu. Jadi Dari garis ininya nih, bro. betul. Nah, Oh. pakai contoh ya, bro ya. Nah, guys, orang yang jarang makan tato di sini makan Betul, enak. betul. Badannya kaget. Betul. Nah, lihat ya. Ini belum ngebuka. Ini sudah. Ini masih tertutup, masih ini belum ngebuka. Oh. Jadi yang biasanya kan biasanya kan nah, kalau rata, CB iya. kayak balon ditiup, dia ngembang bersamaan. Oh. Kalau WC enggak. Mencang-mencong biasanya. Nah, tapi nanti at the end ujung-ujungnya sama, begitu nanti dia makin gede dia berkembang lagi, tapi kan kita ngeliatnya udah nggak kurang enak gitu Iya, iya, awal-awalnya karena sini belum berkembang, yang ini masih tertutup gitu loh. Iya. Gitu. Tapi gokilnya berarti kalau WC itu super smooth ya. super smooth karena benar-benar bertumbuh ini, benar-benar ciptaan Tuhan yang benar-benar Alami. tanpa dirawat sama manusia gitu loh. Guys, ini buat dapetin kayak gini, aduh ini mimpi banget sih. Ini jackpot gila. Oh, Betul. berarti lu WC ada juga bro. Ada, masih ada. Nah, ini contoh salah satu. Nah, di WC itu Ampun bro, gila ini mimpi semua yang punya Aldabra. Pengen punya yang bentuknya kayak gini, ya Allah. Nah, ini Gila kayak bola banget. Nah, di WC tidak akan ditemukan yang namanya A+ seperti ini. Wah, Ini gila, cuma Pak. yang bisa seperti ini, yang bisa seperti bola ini, cuma ada di CB. CB itu berarti ternakan orang tuh. Betul, maksudnya jadi udah yang saya bilang tadi di farm Mauritius itu, Oke. yang bola ketemu, yang misalnya indukannya bola ketemu bola, hasilnya keluarin A+ gitu, itu indukannya. Jadi apa namanya? Biangannya udah pasti anakannya jadi seperti bola. Yang saya kasih contoh nih. Ini gedenya akan seperti itu. Bro, gila bro ini, aduh ya Allah. Ini yang namanya Lukaku. Ya, betul. Lukaku. Kamu kayu Anisti ya, saya Interisti. Dalam sepak bola kita musuh bro. Berarti lo Interisti. Makanya ngeliat Pak, ambil Anisti dia. Tapi gue mau nanya, peringkat 1 sekarang siapa? Iya, Bro? ampun bro. Aduh. Tapi oke. Ini contohnya. Kenapa dibilang short body? Nah ini yang dibilang, bro ini tuh. Gitu, harus lihat dari samping nih, sorry. Jadi, Nah ini aja ya. ya. Kenapa Ini- dibilang short body? Jadi dari sini ke sini bukannya nyosor, tapi langsung papas untuk gitu. Itu yang dibilang short body. Yang ini yang akan bisa membuat dia terlihat seperti bola kayak Ini gini. bola. Ini dibilangnya white body, short body, dan rounded. Suhunya dapat. Rounded. White body itu lebar. Iya, ya? iya. Gitu. Wah ini sih mimpi yang punya Aldabra nih bro. Harapannya Ini pengen cuma ya. terjadi di CB doang. Di WC biasanya rata-rata normal lah ya. Normal tuh Oh. mulus tapi bukan short body. Gitu. Berarti dia tetap akan manjang kalau di. ya, seperti nanti kayak Dego tuh yang gitu. Iya, iya.
Oh, gitu. Berarti dia ternakan kita dong, Ya, Bro? Ternakan ini orang breeding. Betul. Ini dari kecil ke gede. Ini dari baby ke sini cuma 2 tahun. Ah, serius lu? Serius. Dari Gila. baby ke 30 cm itu cuma 2 tahun, 1,8 bulan. Tergantung nih. Kan sebulan 1 cm. Tapi kalau lu push 1,5 cm. Tapi jangan dipus lah, sayang. Jadi mendingan sehari makan sekali cukup. Bener, gua pagi doang bro. Pagi doang cukup. Cukup sekali. Gitu. Keren banget tuh. Nah, bro, Ya. kalau segini range harga sekitar berapaan, bro? Nah, ini kalau ini udah masuk ke harga kolektor. Ini saya beli udah 255. 255 juta. Ya, sampai sini ya, sampai Indo. Oh, udah nyampe. Sampai Ya, Indo. Gitu. Tapi ini keren. Ini WC semua, bro. Ya, ini WC semua, kecuali dia nih. Oh, kecuali dia ini. Nah, ini bisa lihat yang Bunda ini. Bunda ini sempat tanya nih, H2. Nah, itu. Gitu, bro. Nah, Ini ini WC juga ya? WC yang saya bilang normal. Ini Iya, dibilangnya Aldabra Common. Common Aldabra itu ya apa namanya? Seperti ini. Yang tadi bentuknya gedenya seperti Lukaku ini. Seperti si Dego, King Dego. Iya. Nah, gitu. Jadi yang saya bilang nih, bro, ini kan dari sini shape-nya memanjang, gitu aja. Mestinya kan untuk kalau yang kolektornya benar Iya. papas gitu, seperti itu. Gitu. Sip. Ini berarti yang WC ada berapa, bro, di sini, bro? WC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sampai semua WC, bro. Oh, berarti ini bisa diadopt juga kan? Bisa. Oh. Kalau yang WC ini range sekitar? Isinya tergantung size ya. Size ya? Kalau yang kayak yang ada yang dari 60, ada yang 60, ada yang 70, yang gedean ada yang 80. Tuh guys, kalau kalian nggak sabaran, pengen yang udah agak gede dan udah dipastikan smooth, udah bisa juga nih. Betul. Ini di adopt nih. Tuh, range-nya mulai start 60. Beda dikit sama yang tuh. Ini WC. Nah, gua ada di rumah yang segede juga, bro. Keren banget kelebihan WC tuh. Betul, mulus bro, mulus. Nah, cuma memang makanya begitu nyampe jangan langsung dikasih makan banyak biasanya kalau WC. Oh, dia kaget ya. Istilahnya kita perut kosong kena mah bro, istilah gitulah. Tapi kalau di Aldabra tumbuhnya nanti growingnya langsung agak kurang rapi. Oh, berarti dikit-dikit Piramiding ajenol nggak mungkin. Di WC tidak pernah terjadi piramiding. Di Wah. CB pun yang A plus AA juga nggak akan piramiding karena genetik ya bro ya. Iya. Genetik. Karena memang mereka turunan dari Aldabra yang udah di super. Itu udah dibiarkan di sana menghasilkan genetik yang bagus gitu loh. Sip. Nah, oke, itu udah ini sekarang Ya. the one and only Ya. King Diego. Menurut gue. Bener? Hah? Albino? Oh iya benar, satu lagi. Nih, Sulbino. Ini sulcata albino. Ini juga salah satu kolektor item yang buat gua keren banget nih. Ya, gua juga belum punya nih. Nah, bro, Ya. ini jenis sulcata. Sulcata biasa, harganya tuh biasa 1 juta, Betul. 1,5. Udah bro, 1 juta, 1,5. Guys, ini harganya gokil. Kenapa Sulbino juga bisa tinggi bro harganya? Bro? Ya, karena di sana kan indukannya benar-benar kalau ini kan dari Florida juga ya. Oke, dari bro. importnya. Nah, itu apa namanya? Biasanya sudah albino ketemu albino. Gitu. Jadi untuk ketemu apa namanya? Untuk ketemu albino itu pure albino biasanya indukannya sudah mateng ya. Kalau di sini biasanya ada orang yang udah ternakin dari normal ketemu jadinya albino itu benar-benar kemungkinan 10% lah bro. Jadi biasanya itu biasanya indukannya pembawa gen albino, head albino. Head albino. Nah berarti kalau untuk dapat sulcata albino ini udah pasti indukannya albino sama albino. Ya pure. Tapi Sulbino ya. Sulbino. Kalau yang di Amerika ya, kalau yang Ya. di sini ada yang jackpot juga. Gitu. Oh. Misalnya dari ivory ketemu indukan normal bisa ketemu albino. Gitu. Oh bisa jadi albino? Bisa aja bro. Kan udah bawa gen albino ya. Iya kayak head albino sama head albino Betul. juga bisa dapat albino. Betul. Tapi bisa juga dapat biasa ya. Bisa biasa. Masih 50-50 gitu. Oke, nah bro ini gila nih baby banget nih. Iya. Nah baby ini berapa bro? Ini 50. Guys, baby nih, ini baby harganya 50. Karena ini besar dikit aja harganya udah nambah. Betul. Apalagi bisa miara sampai gede, udah lo dapat warisan tuh. Betul. Nah, kalau udah segede-gede gini udah sekitar 75-85 gitu sudah. Guys, liatin guys. Tuh. Ini Cepet baby- sekali. Ini 85 udah Cepet naik. sekali. Ini Nilai investasinya gede. cepat sekali dari ke sini nggak paling setahun kurang lah, setahun lebih. Oke. Cepat sekali. Nah, Iya. Ini lo impor dari mana bro? ini dari Amerika. Dari Amerika sana.
Nah, kalau ini kan beda nih ini. Betul. Kalau yang ini juga beda juga harganya. Sama. Iya, ini 60-an. Oh, 60. Ah. Tuh, guys. Ini 50 yang begitu. Ini sekali ini kan 7 sentian ya. Iya, iya. Ini sekitar 5,5, ini 50, ini 60. Oke. Oh ya, tapi ini nilai investasi gila dan Betul. ini memang ini tidak selalu ada barangnya ya. Tidak. Jadi ya, yang mau tuh banyak banget. Oh, matanya merah ya. Iya. Nah, kalau ivory cuma titik doang, mesti di center. Oke. Kalau orang Hong Kong bilangnya sulcata blue eyes. Oh, Karena dia sekelilingnya biru. biru. Nah, jadi pada sekelilingnya itu biru. Nah, itu mesti di center, dia cuma titik doang. Gitu. Dia pembawa itu ivory, kalau ivory. Nah, ini yang saya bilang bro, kalau genetik ya tetap kalau udah begini, ini namanya udah indukannya emang udah jelek gitu loh. Oh, Nah, dan juga banyak juga terjadi kalau pengiriman ada yang overshoot juga. oh ada juga. Ah, ya. dari normal. Nah, ini kan contohnya normal bro. Ya, normal. Nah, gitu. Nah, ini sih udah saya aman ya. Udah aman, Oh, udah aman, ini udah aman, bener. udah aman, udah saya aman. Mulai dari segini udah saya aman bro. Iya iya Udah iya. saya aman. iya. Nah, ini seninya gila bro. Ini kan berarti lu ekstra banget perawatannya ya. Iya, iya. Ini karena ini. Kalau ini sebenarnya sih yang penting kuncinya semua pura bukan butuh matahari panas sinar ya. Dia butuh suhunya doang, suhu ruangan. Nah, tempat di mana kita udah mulai keringetan nih bro. Ini paling bagus berarti ya. Oh, jadi kalau Gitu. kita ada di Patokan satu itu. tempat, di situ kita ngerasa gerah, berarti Itu suhu paling tempat bagus. itu Ya, keren, jadi cocok buat cocok buat perokok. nggak bakal pilek punya. Jadi cuma Oh. cukup main di UVB aja. oh, UVA. UVA nggak perlu lagi. Nggak perlu, Nah, ya? soalnya kalau dengan suhu begini lo tembak lampu panas lagi langsung sekitar 40 derajatan bro. Dia bisa dehidrasi mereka. Oh. Nah, Aldabra sama sekali nggak suka panas. Dia kalau butuh kalau bikin tempat Aldabra 80% ketutup, 20% kebuka. Dia atas itu. Iya iya iya. Ah, iya, gitu. iya. Sama, ini juga. Jadi pura itu bukan butuh sinar matahari. Langsung ya, tapi cuma butuh- butuh hawa hangatnya. Suhu sekitar situ. Betul, suhu ruangan. Nah, yang penting matahari jemur rendam pagi. Itu wajib semua pura. Wajib semua pura untuk dijemur rendam tiap pagi. Ya, seperti lo tiap story Iya. bro, itu wajib bro. Berarti perawatan itu udah pas. Udah tuh? pas dong, udah pas. Oh, oke, gue ngerawatnya Udah top segitu. banget. Setiap hari jemur, rendam dan jemur, rendam, habis itu sambil nunggu dia kering kasih makan. Betul, kasih makan. Karena mereka makan di bawah sinar, Betul, emang lebih hapus lebih hapus. Nah, lu kalau ingat ya, jangan sampai kalau kasih makan atau jemur rendam posisi kena matahari semua. Jadi separuh kebuka, separuh kena separuh adem, separuh kebuka. Oh, jadi kalau gitu. dia ngerasa panas dia pasti ngadem bro. Oh. Gitu. Ingat, jadi setelah jemur rendam airnya dibuang, kasih makan juga di situ. Jadi masuk kandang udah beres, udah bersih. Ah benar benar. Gitu Jadi loh. akhirnya gue buang, gue Langsung naruh kasih makan makanan situ. Ah, dengan posisi ingat separuh kebuka bro. Oh. Yang ada nanti kalau benar-benar mataharinya lagi terik banget, lu tinggal aktivitas lain, lu tinggal mandi, jadi ikan asin bro. Bener bro. Bener, banyak banget banyak. Ah itu dia, karena panasan. Karena panasan. Ini tadi saya juga kelupaan. Saya tinggal sikat gigi ke bawah sebentar, 5 menit. Mulutnya langsung berbusa semua. Waduh, langsung gitu. Itu ciri-ciri kura-kura kepanasan ya bro. Ya, langsung Mulutnya berbusa. Ah. Idealnya kita Panasan. langsung jadi rendam ke dehidrasi. Langsung kita rendam air lagi. rendam air gitu. Gitu. Oke. Gitu. Guys. Albino is very good invest with Aldabra, sama. Bener-bener. Ah. Karena ini begitu jadi gede, banyak banget yang nyari untuk biangan pasti. Karena untuk dikawinin lagi. Lu tinggal posting, Posting, dijual, pasti, ya. udah kelar langsung. Iya. Karena Banyak banget idenya. apalagi jadinya betina. Waduh. Oh, cewek lebih dicari Ya, tuh. kalau untuk di albino ya. Di albino, karena dia bisa menghasilkan ya. Gitu. Iya iya. Nah berarti bro, yang gede-gede ini berapa nih bro? Aja. Ini sekitar 75 bro. 75 ya? Ah, 75. Tergantung kalau yang tadi overshoot ini enggak, ini paling cuma 50 ini. Oke. Kalau yang gitu. Nah tapi gue lihat ada juga beberapa sulcata yang normal bro, yang overscoot aneh-aneh malah harganya naik. Itu yang simetris. Nah, Oh. semua ya istilahnya di Aldabra kalaupun ada yang sikutnya simetris, jajar, Oh. itu pasti mahal. Gitu Gitu loh. Contohnya hampir seperti ini bro. Ini 12 skut nih. Nah, ini 12 skut. Cuma sangat disayangkan dia nyempil satu. Iya Nyempil satu. Ini kalau ini normal bro. Kalau ininya nggak ada Nggak aja. ada ini 120 juta loh ini. Anjir. Bedanya loh jauh banget. Kalau sampai ini benar-benar ini pintu amplas saya. Nih guys, lihat ini simetris ya. Ini Simetris. kita lupakan yang ini ya, kita lupakan ini. Ini 12 skut,
tapi simetris. Biasanya 13 ya. 13 foot bro, normal 13 foot. Nah, kalau yang ini kan biasanya di normal banyak banget kan bro, seperti ini. Harganya aja sekitar 7 jutaan atau berapa ya, kalau nggak salah ya. Iya. 12 jutaan ya. Nah, kalau Albino bisa langsung loncat ke 120-an. Wow, gokil. Nih guys, yang mau nyari Sulbino di sini juga masih ada. Buruan, cepet-cepetan ya. Wah, keren banget. Keren. Gila guys, ini kura-kura sultan semua loh. Ini grade A, ini Sulbino. Dan tidak banyak yang punya stoknya, apalagi yang grade A. Gue udah banyak ngecek seller-seller. Mendingan cari yang sekalian tuh. Nah, ini makanan nih. Bro, ini makannya daun apa bro? Pumak, siomak? Pumak. Oh, ini pumak, sama. Nanti buat makan dia juga, Pak. Nih, si pumak. Jadi kalau gue pakainya di rumah tuh pumak, siomak, selada keriting boleh bro, campuran. Jadi kalau pumak itu padat banget, hampir tidak kandungan airnya dikit. Oke. Makanya bikin kurang cepet gendut gitu. Oh, Nah, pumak itu bagus berarti? bagus. Nah, tapi cuma ada di Indonesia doang. Kalau di Thailand aja makanya kasihnya kangkung. Tapi kangkung mereka beda. Kangkung mereka tuh di Thailand daunnya panjang-panjang. Kalau kita batangnya gede-gede semua. Sama kangkung kita berarti beda? Beda. Thailand kangkungnya bagus-bagus. Thailand itu kangkungnya daunnya ini apa namanya benar-benar. Nah, kayak nih kaktus centong juga oke kan buat. Oke, memang ini makanan utama mereka. Tuh guys, ini kalau gue beli selalu di online. Ya. Karena gila Makanya di saya sini tanam bisa, semua. bisa nanam, keren banget. Nah, daun pisang juga bagus bro sekali-kali. Buat cuci perut. Daun pisang, daun Iya. paya bro. Sorry, daun paya. Daun paya. Oh bisa ya, bisa. Bisa boleh. Wah, Walaupun kesannya pahit juga. cuma oke dia. Nih guys, ini kita lihat. Aduh, ini mah buat gue sementara yang terbaik nih ya yang pernah gue lihat piaraan. Wah, dia. Panggil dulu ya. Guys. Wow. Gila, ini kandangnya nih. Widih. Wow, gila guys, dari gede ya. Ya, saya panggil dulu ya. Tuh. Nah, kita lihat nih perawatannya ada kolomnya tuh. Oh, jadi emang idealnya gini ya. Terbuka. Lihat ada kipas. Ada lampu-lampu tetap. Gue sering banget lihat kok Daniel di tempat ini nih temennya satu pada datang dalam hati gue, ya aduh gue pengen banget ke sana. Alhamdulillah kesampaian sekarang ketemu sama King Diego. Bro, kalau dari usia berapa ini bro? Nah, sebenarnya ini kalau mengikuti usia dari CG, ini sekitar kalau Florida Iguana saya segini bilangnya sekitar 30 sampai 35 tahun. Wah, betul. Cuma karena ini tangkapan alam sebenarnya udah nggak ketahuan, mungkin bisa sekitar 50 tahunan. Oh, ini berarti WC ya? WC, itu pasti WC kan, tangkapan WC. alam. Tapi ini WC yang benar-benar saya pilih yang benar sempurna. Biasanya ya size segini kayak misalnya Kang Denny pernah ke Singapura Zoo segala macam tuh bentuknya lebih gede, coba udah pada hancur-hancur, bopak-bopak gitu loh. Iya. Nah bro, kok lu bisa tahu infonya, bisa datengin itu gimana sih bro? Apa maksud gua lu dapetnya dari mana bro kalau pengen yang size gede gini? Ya, kemarin kebetulan saya kan orang udah lama main bro, jadi Bener. banyak banget saya dari dulu. Relasinya udah lu Kebetulan ada aja yang nawar gitu. Ada. dari Oh, luar. ditawarin Dari nih, kami. lu ditawarin? Betul. Oh. Nah lihat bro, nah itu ekor bro, kalau jantan bener-bener panjang sekali sampai nyentuh ke tanah. Itu baru terjadi di size 65 cm. Jadi kalau sampai ada bilang baby atau sekitar 50 cm udah bisa bilang size itu jantan, maksudnya seksnya jantan, mohon maaf itu belum. Itu masih Tuh, tebak-tebakan. karena jantan itu 2 kali lebih mahal daripada betina. Oh, Gitu. Tuh. Tuh. Berarti yang beredar pun sebenarnya yang paling dicari itu kalau Aldabra jantan. Ah, bro? jackpot itu berarti. Kalau ini jantan ya? Jantan. Jadi untuk baby rata-rata yang masuk ke sini itu udah hampir dipastikan bro. 90% masih betina. Betina. Mereka udah bisa set style lah. Dari pencahayaan waktu Iya, mau mungkin netesin pasti kali ya. ada. Oh, dari suhu ya. Suhu. Oh, oke. Jadi makanya, nah apalagi kalau udah bilang, makanya kan banyak banget, maaf, bilang prediksi jantan Prediksi supaya jantan. menaikkan harga. Iya. Bahasa seller. Oke. Nah, bro, ini berarti memang idealnya untuk Aldabra kayak gini settingannya. Settingannya. Ini materialnya apa sih, karet ya? Tadinya saya beli di IKEA baru bawanya, ternyata dia licin bro. Oh, licin. Dianya agak keganggu Iya, jalan. jalannya. Oh, lu lapisin lagi ini. BSS hardware ini bro, karpet Iya, karpet iya. bengkel bro. Oke. Karpet bengkel Yang penting dia jalan enak gitu ya. Nah, dia boleh datang sini.
Dego, Kang. Nah, dia mulai kepo dia kalau di bawah sini. Oh, gila, ini keren banget ini. Mereka, nah Aldabra harus ada tempat dia berendam. Harus. Ya, penting karena dia banget. suka air ya. Suka air. Dia sangat suka air, benar. Tidak suka panas. Gila, ini umurnya masih panjang ya, Bro. Masih panjang, Bro. Ini baru setengah perjalanan. Ini baru mau 90 cm. Size maksimal Aldabra adalah 1,5 meter, Bro. 1,5. Nah, segede bajai, Bro. Ya. Kam, Diego. Silakan, Bro. Diego. Nah, Diego. Wih, gila, ini banyak banget guys yang ini ngelebihin artis nih, udah banyak banget yang foto sama dia nih. Ya Allah, lu udah nikmatin gini bro, mantep banget. Nah, ini seperti saya bilang, Bro. Ini kita buying time, beli waktu. Kita beli waktu. King, kamu keren banget. Ih, senang sekali ketemu kamu. Tuh guys, ini ya Allah. Ini karakternya tuh, lihat. Ya, berarti. Karakternya keren banget. Satu ini. lagi bisa dibayangkan bila Aldabra tanpa nukal bolong. Bro. Oh benar. Ini nukal. Kalau non nukal bisa dibayangkan Aldabra tanpa ini jadi coak. Iya. Jangan segede gini. Jadi kita makanya kenapa ada non nukal itu buat Aldabra pas gede gini jadinya ya lucu kan, gue nggak Bro kalau Iya, ini bolong. benar-benar Itu aja. setuju. Gitu. Guys, gila smooth banget ini. Kamu makan saya? Makan. Bro, dia makan sehari sekali. Sehari sekali. Kalau kita ikutin dia nggak bisa habis, Bro. Oh, tapi porsinya emang banyak nih Porsi makannya. banyak. Jadi kita ngatur. Karena mereka juga di alam juga nggak makan banyak, Bro. Nah, ternyata gini rasanya megang. Iya, kayak megang enggak aja, Bro. Kayak megang apa, Bro? Gue tentu yang kecil-kecil banget gini, gue pakai telunjuk. Sekarang gue bisa 5 jari gue gini. Bisa belajar standing, Bro. Kamu keren banget. Bro bisa ngerasain celongnya kalau jantan. Oh, dia ngekuk ya? Ya, itu baru terjadi di atas 65 cm. Jadi bisa tahu, bisa ngerasain. Nih guys, kita ngecek jantan di bawah karapasnya. Bawahnya udah ngeplong banget. Oh. Nah, Jadi ada kayak ruang dekok gitu, dekok. Buat ngawinin betina. Bener. Kalau rata kan flat nggak bisa kawin. Bener. Nih baru terjadi biasanya di 65 cm up. Ini berarti berapa senti bro? Ini 85 up. Ya. Ini yang bilang ekor nih, Bro. Ekornya, kenapa rupanya mana? Ini coba kamera guys. Oh iya bener. Ini ekornya yang menggambarkan kalau dia jenis kelaminnya laki. Laki, betul. Ini baru bisa kelihatan di 65 cm up. Gitu. Ya Allah, punya gue segini berarti 60 tahun guys. Sekarang gue 30 tahun. Gue 40. Udah bro? Gue 43 bro. Iya. Gue 43 tambah 60 gue nikmatin. Wah udah lewat 100. Gak nyampe gue ini. Gak nyampe gue. Gue kalaupun gue masih hidup udah gak bisa ngeliat kura-kura gini mata gue. Bro, kalau ini range kita berapa bro? Ini udah hampir 1,5. Oh, begini. 1,5 tuh udah nyampe ke sini ya? Ya. Udah mau ongkir segala macam. Ini lu beli dari Amerika juga? Enggak, ini dari ini Seychelles. Oh, dari negara asalnya? Nah, Gila, terus kirim ke Thailand dulu. oh dari kirim ke Thailand? Nah, kemarin kan pas Covid jadi nggak bisa kirim, jadi di Thailand udah sekitar hampir setahun setengah. Wow, lama Ya, banget. lama. Nunggunya. Nunggunya, Dikirim dari Thailand ke sini? Thailand ke sini Oh, karena Covid? betul. Nah, setelah sampai sini tuh berarti ke karantina dulu dia, bro? Karantina dulu. Di mana dia, bro? Karantina di sana. Jadi kebetulan ada farm saya di mana? Di tempat teman saya. Jadi boleh diambil 2 minggu. 2 minggu baru sampai sini? Baru boleh diambil lah, karena masih disidak sama orang karantina kan. Karena ini terlalu mencolok, segede bajai. Biasanya kita masukin kecil langsung keluar, Bu. Nah, ini terlalu mencolok dia. Gede banget kalau kaget juga mereka, nya apaan nih gajah kan? Gitu, Bang. Tapi ini garansi jaminan hidup sampai sini, bro ya? Ya. Rata-rata apa namanya untuk segede gini Garansinya itu ya? Baby aja semua hampir dipastikan kita import, nggak pernah Aldabra nggak pernah begitu apa namanya, alhamdulillah nggak pernah ada yang mati. Ada yang mati, hidup semua ya? Karena memang mereka benar-benar kuat sekali. kuat ya. Mereka tuh sebelum kirim dipuasakan kira-kira semingguan. Pasti. Kenapa? Karena kalau setiap pengiriman kalau perut harus kosong, bro.
Kalau sampai dia berak atau pup di situ di dalam kotaknya itu, nanti dia makan tainya sendiri jadinya. Oh, malah bahaya. Oh. Oh, jadi bro, sebelum dikirim Aldabra itu sengaja nggak dikasih makan biar Betul, dia nggak pup. betul. Semua di semua dalam kura, kotak. setiap apapun itu, setiap kura pasti dikuasain dulu. Ya, King, kamu keren banget, King. Tuh, satu porsi gini dia makan berapa ikat bro biasa sekali? Bisa seminggu saya beli itu 20 kilo. Buat dia sendiri bisa berapa Pak biasanya Pak ya kita? 20 kilo itu ya kepake 2 minggu tuh kan. Ini kalau diikutin ini banyak sekali nih makannya. Ini banyak banget bro. Habis sama dia bisa 5 Ya, hari. 5 kilo hari kan 20 bisa kilo itu. 40 hari bisa 20 kilo kalau diikutin bro. Kalau diikutin terus. Tapi, makanya kita karena- selang-seling sama iya, buah, karena- sama semangka, kalau enggak sama kaktus. Gitu loh. Selang-seling. Gila makannya. Pumak lumayan mahal bro, lumayan. Iya, coba. Tuh ikat ini sekilo kalau kita nggak beli di pasar, sekilo ini 10.000 ya Pak ya? Iya. 10.000. Tuh guys, kata si Diego wajar makanan gua mahal, guanya aja mahal. Wah, ini harus bikin story. Bro, yang perlu ada di Aldabra itu berarti kolam, air. Penting banget. Oke. Untuk Aldabra penting banget, air sangat penting. Berarti karena dia tuh suka air gitu, suka suka air. berenang. Mereka hidupnya seperti kerbau. Oke. Betul-betul kalau di alamnya mungkin nggak bisa ngeliat Aldabra warnanya hitam seperti ini. Oh, Bener-bener udah ketutup tanah semua. oh, abu dan kesannya kayak kotor. Abun dan gitu. kotor semua dan udah bener-bener berkubang kayak kebo dari keluar kubangan dari kubangan tuh tahu kan kotor sekali seperti itu persis. Oke, oke. Nah ini berarti ini apa sih kalau kita mau bikin kayak kolam di Aldabra yang perlu kita perhatiin ini apa nih? Nah pertama saluran pembuangan yang penting air harus bersih terus sama lah. Oh, air out, masuk air out, baru. lagi, baru. Oh. Nah makanya itu saya ada softran di bawah. Nah jangan lupa pipanya harus yang 1 inci lebih bro. Karena biasanya dia kalau sekali berendam pasti ada pup kotorannya? berak. Oh. Pasti sama seperti kita jemur rendam. Oh jadi kalau buang air udah pupnya otomatis akan Betul, karena keluar. tainya segede kebo segini nih. Oh dia tainya gede ya? Bukan gede lagi bro, segede kebo. Gede nih. gede, gokil. Saling ngangkat itu lumayan, ada 1,5 kilo lah, berat banget. Buset, nah kalau gua kan kecil-kecil segini-segini Itu nih bro. dia masih kayak cicak kan. Bener. Nah itu, kalau Kayak- ini udah begini kalau datang pagi-pagi segini bro. Kayak di sini nih berarti Iya. ada beberapa gitu. Oh iya iya. Nah iya, gitu. iya. Nah mesti dipikirin, kadang-kadang kita lupa bikin saluran pembuangnya. Kita yang penting air ngalir doang. Ternyata kalau pipanya kecil, peralonnya kecil, ya mampet. Nah makanya Kotorannya mampet. mesti dipikirin tuh bro. Jadi oke. peralonnya yang agak gedean supaya tainya bisa ngelos masuk pupnya gitu loh. Ngebuang langsung sama air ya. Sama air. Terus apa lagi nih bro? Ini juga emang saya sengaja dipakai betul, gini bro. ya. Nah ini saya agak salah bikin tingkat kelandaian loh. Tingkat Ya. kelandaian saya nggak memperhitungkan. Ini kenapa ini jadi kena batoknya. Kalau dia nggak boleh sudut, nggak boleh nyudut nih. Oh. Ini harus ya, ini landai Lebih intinya. landai, iya iya. Karena dada dia yang ada baret nanti. Oh, sayang. kalau Gitu. nggak di cover ini ya. Betul, kalau makanya saya akhirnya kasih di cover karet. ini ya. Saya kasih karet gitu loh. Oh, oke Gitu. oke oke. Untuk supaya mencegah dadanya nggak lecet. Plastronnya ya? Plastronnya betul. Oke. Ko Daniel, terima kasih. Seneng Sama-sama. banget gue bisa ketemu sama Ko Daniel. Kita silaturahmi lagi. Amin. Terima kasih Bang Nedi. Kita bisa ngelihat Diego dan yang lebih penting lagi kita jadi tahu grade-grade di Aldabra. Nah, buat kalian sekali lagi yang lagi nyari Aldabra atau sulcata albino, cepet-cepetan karena di sini tersisa tinggal 20-an, Tinggal 20-an. 20-an Ada beratnya. untuk Aldabra Yang grade. grade A dan A+. Ya. Cari yang A atau A+. Jadi kalau dijual nilainya tinggi. Betul, resale value-nya tinggi sekali. Bisa value-nya ya. Oke, Ko Daniel, terima kasih. Terima kasih. Bro, lu ada channel itu masih, Bro? Nggak ada Bang. Enggak, aduh lu harus bikin. Lu bikin keseharian dia aja orang udah nonton, Bro. Iya, Terima iya, kasih, iya. Bang. Terima Oke, kasih. jangan lupa follow juga Instagramnya @tortologi 0611. 0611. Thank you udah video ini. Ya, Bye-bye. Terima kasih Bang Nedi. Thank you, Daniel.